Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Kepenuhan dalam Allah. Dari kenyataan bahwa bumi ini diberi Tuhan kesempurnaan yang begitu hebat, maka manusia yang menerima bumi ini haruslah manusia yang memiliki relasi ideal dengan Dia. Kalau relasi dengan Allah tidak ideal, tidak mungkin bumi yang sempurna bisa dinikmati. Itulah sebabnya setelah manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka bumi pun juga harus terhukum atau terkutuk. Manusia yang telah memberontak kepada Allah adalah makhluk yang tidak layak menikmati kesempurnaan ciptaan Allah. Nanti di langit baru dan bumi yang baru, di mana ada manusia-manusia yang telah dipulihkan atau dikembalikan ke rancangan Allah semula, barulah saudaraku manusia memiliki dan menikmati dunia yang tidak terkutuk ini. Begitu saudara. Oleh sebab itu doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus merupakan persiapan untuk kehidupan guna menerima langit baru dan bumi yang baru. Oleh sebab itu saudara, kita harus benar-benar menyadari bahwa kita hidup hari ini hanya sebagai persiapan untuk kepentingan di dunia akan datang, yaitu di langit baru dan bumi yang baru. Kita tidak bisa lagi dan memang tidak boleh mengharapkan dunia kita hari ini menjadi hunian yang ideal. Bumi di mana kita hidup hari ini adalah produk yang gagal atau produk yang rusak karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Oleh belas kasihan Allah, Yesus menyediakan tempat bagi kita di mana kita akan menikmati dunia di mana tidak ada dosa dan kejahatan, di langit baru dan bumi yang baru yang tidak terkutuk. Sebagai orang percaya, kita harus menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada penyataan kedatangan Tuhan yang membawa kita ke langit baru bumi baru tersebut. Dan inilah satu-satunya pengharapan kebahagiaan kita. Untuk itu saudaraku sekalian, kita jangan sampai diracuni oleh keinginan-keinginan dunia yang membuat kita tidak mengingini dunia yang akan datang. Oleh sebab itu kita tidak boleh diracuni. Kita jangan diracuni, jangan sampai. Kita harus bersedia memadamkan atau mematikan semua hasrat yang tidak sesuai dengan keinginan atau kehendak Allah. Hasrat-hasrat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, pastilah hasrat-hasrat yang tidak bertujuan untuk kepentingan kerajaan Allah. Biasanya hasrat-hasrat seperti itu ditujukan untuk kesenangan diri sendiri saja, bukan untuk kemuliaan Allah. Doa Bapa kami mengarahkan orang percaya untuk mematikan keinginan pribadi dan menghadirkan kehendak Allah di dalam hidup kita, dalam kerangka pemerintahan Allah di dalam seluruh aspek hidup kita. Jadi kalau kita mematikan segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, agar kita bisa bersekutu dengan Allah, Kenyataan dalam hidup ini banyak orang telah diracuni oleh keinginan-keinginan dunia yang membuat mereka tidak mengingini dunia akan datang sama sekali. Tidak ingin langit baru, bumi baru. Bahkan kalau kita berbicara mengenai langit baru, bumi baru, mereka akan mentertawakan. Nah, tapi sebenarnya tanpa kita sadari, kita pun juga diracuni oleh hasrat-hasrat dan keinginan-keinginan duniawi. Kemudian kita menjalani hidup wajar seperti manusia lain yang hidupnya digerakkan oleh gairah dari hasrat-hasrat dunia, saudara. Dunia dan keinginan dari diri sendiri. Kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut di dalam hidup seseorang, maka ada suatu situasi di mana orang tersebut tidak bisa lagi diperbaiki. Hati-hati saudaraku, jiwa orang itu telah menjadi rusak
yaitu terikat dengan keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu, sehingga tidak bisa lagi berbalik kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita selagi masih hidup, ya selagi kita masih bisa menyadari kesalahan kita dan berbalik, kita harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku sekalian, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan agar kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar yang diberikan Allah kepada kita. Dan agar kita tidak mengeraskan hati pada waktu Tuhan melawat kita atau memberi peringatan agar kita berbalik kepadanya. Ya, jangan sampai Tuhan tegur dengan segala kejadian yang kita alami. Kita masih tidak menangkap maksud atau pesan Tuhan di balik semua itu. Kuasa kegelapan berusaha menggiring sebanyak mungkin, ya. Menggiring sebanyak mungkin orang pada satu situasi atau level di mana ia tidak bisa lagi berbalik kepada Tuhan. Suatu keadaan di mana jiwa seseorang tidak dapat diperbaiki lagi. Dalam stadium itu, seseorang tidak akan pernah bisa menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Kalau orang tersebut tidak menjadi jahat, ya paling tidak, kalaupun orang tersebut tidak menjadi jahat, tapi ia tidak pernah menjadi sempurna seperti Bapa. Saudaraku, orang-orang seperti ini tidak akan pernah memenuhi rencana Allah, yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Ini berarti ia tidak pernah mengalami keselamatan. Ia tidak pernah mengalami keselamatan, artinya tidak pernah terbentuk menjadi manusia sesuai dengan maksud tujuan Allah menciptakan manusia itu. Banyak orang Kristen sebenarnya berkeadaan demikian. Ironinya mereka tidak menyadarinya, saudara. Mereka tidak menyadari keadaan tersebut. Mereka merasa telah memiliki keselamatan. Orang yang memiliki keselamatan pasti berkeadaan serupa dengan Yesus. Ironis sekali, saudaraku sekalian. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata kamu harus sempurna seperti Bapa di surga, itu adalah kemungkinan atau suatu keniscayaan. Alkitab mengatakan bahwa di dalam Dia berdiam secara jasmaniah kepenuhan Allah. Tapi dalam ayat yang lain dikatakan bahwa di dalam diri orang percaya juga berdiam kepenuhan Allah. Berdiam kepenuhan Allah. Yesus adalah manusia sejati yang di dalamnya bisa berdiam kepenuhan Allah, artinya kodrat Allah, di mana segala sesuatu yang dia pikirkan dan lakukan selalu sesuai dengan perasaan Allah. Anak-anak Allah yang lain, yaitu orang-orang percaya pun juga dapat memiliki kualitas hidup serupa dengan Yesus. Nah, inilah sebenarnya, saudara sekalian, inti dari keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia.